Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Rusia mengirim sinyal kuat untuk menyetujui rancangan gencatan senjata 30 hari yang dirancang oleh Amerika Serikat dan Ukraina. Persetujuan ini nampak dari pernyataan Presiden Vladimir Putin. Meski begitu, para analis menilai Kremlin tidak akan menyetujui sepenuhnya isi proposal. Malah akan aneh jika Rusia mau begitu saja menyetujui tanpa melempar tuntutan atau penolakan di bagian tertentu. Simak respon Moskwa dan perkembangan terkini dari proses gencatan senjata Rusia-Ukraina dalam video berikut. Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sinyal menyetujui proposal gencatan senjata 30 hari dengan Ukraina yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Pernyataan itu diungkap Putin selama pengarahan bersama dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di Moskwa pada Kamis 13 Maret 2025. Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается. Vladimir Putin menyerukan perlunya mengembangkan mekanisme untuk mengendalikan kemungkinan pelanggaran gencatan senjata. Ex-agen intelijen Rusia itu lalu merujuk situasi di wilayah Kursk yang sempat direbut oleh pasukan Ukraina. Kini sejumlah area di Kursk sudah berhasil direbut kembali oleh pasukan Moskwa, tetapi beberapa tentara Ukraina masih bertahan di sana. Vladimir Putin merasa perlu ada aturan lebih detail soal kondisi yang terjadi di sana, serta di garis depan peperangan lain yang membentang lebih dari 2000 km. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. Вы представляете, почти 2000 километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня? На протяжении 2000 километров. И потом, кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности. Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследователя с обеих сторон. Ex-Perdana Menteri Rusia itu juga mempertanyakan apakah Kiev akan memanfaatkan waktu 30 hari tersebut untuk mempersenjatai diri kembali. Dalam kesempatan itu, Putin turut berterima kasih kepada Presiden AS Donald Trump yang telah memberikan begitu banyak perhatian pada penyelesaian perang ini. Pernyataan ini diungkap Putin hanya beberapa jam setelah kedatangan utusan Trump di Rusia untuk melakukan pembicaraan tentang gencatan senjata tersebut. Upaya diplomatik ini juga bertepatan dengan klaim Rusia bahwa pasukannya telah mengusir pasukan Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk, Rusia. Vladimir Putin mengatakan bahwa AS tampaknya membujuk Ukraina untuk menerima gencatan senjata, dan Ukraina tertarik karena situasi medan perang yang semakin tak terkendali. Namun memangnya apa keuntungan yang didapat Rusia jika menerima gencatan senjata? Apakah tidak ada tuntutan tertentu yang diajukan oleh negeri beruang merah? Sejumlah analis mengatakan kecil kemungkinan Rusia akan menerima gencatan senjata sebagaimana adanya.
Hal ini diungkap oleh akademisi di King's College London, Marina Miron. Senada dengan Miron, konsultan di lembaga pemikir Chatham House, Keir Giles, mengatakan akan aneh dan tidak lazim jika Rusia menyetujui usulan saat ini tanpa mengajukan tuntutan tambahan. Lantas, apa yang bisa dituntut Rusia sebagai imbalan gencatan senjata? Setidaknya ada dua hal yang paling mungkin menjadi tuntutan Kremlin menurut sejumlah ahli. Pertama, pencabutan sanksi dan jaminan keamanan. Sejak perang dimulai, Amerika dan sekutu Ukraina telah menjatuhkan setidaknya 21.692 sanksi terhadap Rusia. Puluhan ribu sanksi ini menargetkan individu, organisasi media, sektor militer, energi, penerbangan, pembuatan kapal, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Adanya pencabutan sanksi diharapkan dapat membantu Rusia menyusun kembali kekuatannya yang makin melemah karena perang. Kedua, Rusia bisa menuntut agar wilayah Kursk dibersihkan dari pasukan Ukraina. Dalam kunjungan Putin ke wilayah itu pada Rabu 12 Maret 2025, ia diberitahu bahwa pasukan Rusia telah merebut 1.110 km persegi wilayah Kursk. Presiden Rusia itu berharap agar militernya dapat sepenuhnya membebaskan wilayah Kursk dari musuh dalam waktu dekat. Kepala Staf Umum Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, melapor kepada Putin bahwa pasukan Rusia telah menyeberang ke wilayah Sumy di timur laut Ukraina di beberapa tempat. Ia mengatakan Rusia dapat mencoba memperluas wilayah dan berupaya merebut sebagian wilayah Sumy usai menyeberang wilayah tersebut. Presiden Rusia itu mengatakan perlu dipikirkan untuk menciptakan zona keamanan di sepanjang perbatasan negara di masa mendatang. Karena menurut Putin, serangan Ukraina ke Kursk adalah pendudukan asing pertama di wilayah Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Sinyal positif dari Rusia mulai tampak untuk menyetujui gencatan senjata. Meskipun harus diakui ada beberapa juga yang tampak ingin dituntut oleh Moskwa. Akankah Rusia pada akhirnya secara resmi menerima proposal yang disusun oleh AS dan Ukraina? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.